Selamat pagi dari Indonesia, selamat malam buat rekan-rekan di New York, dimanapun berada. Dan saat ini saya sedang tidak di Jakarta, saya ada di Makassar. Kemarin ada seminar bisnis dan setelah isi BMC New York Worship from Home, saya langsung terbang ke Jakarta balik. Jadi semoga kita berdoa koneksi bisa lancar karena saya ada di kota yang berbeda dan kita berdoa terus biar semoga ibadah pagi ini dari Makassar ataupun juga Bapak Ibu dimanapun berada di Amerika bisa mendengarkan dengan baik dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari saudara siap diberkati bisa lambaikan tangan? Wow, suara saya jelas ya. Kita berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Bapa di surga, urapi hamba, urapi setiap yang hadir, biar kebenaran-Mu mendidik, melengkapi, memimpin, dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita semua bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tentunya. Atau dengan tema Create Your Future. Saudara, berapa banyak dari saudara rindu punya kehidupan dan juga masa depan, keluarga, keuangan, pelayanan, bisnis, pekerjaan, anak-anak yang lebih baik. Bisa katakan amin, ya. Terlebih lagi Tuhan merancangkan dan sudah menyediakan masa depan yang lebih baik bagi saya dan saudara. Namun di sini kita bisa belajar bahwa ternyata kita bisa menciptakan masa depan kita. Buat orang-orang yang seringkali berkata, aduh nasib saya buruk, aduh kenapa kehidupan saya seperti ini, kenapa stuck, kenapa buntu, kenapa mungkin tidak ada perkembangan. Hari ini kita mau lihat sebuah prinsip, yaitu sebuah timeline, ya. Saya mau menyambung apa yang kita pelajari di Worship from Home lalu mengenai Time is Life. Hari ini saya coba persiapkan sebuah materi yang menolong kita untuk bisa terus punya masa depan yang lebih baik tentunya. Satu kunci di dalam masa depan yang lebih baik adalah hidup perlu punya progres. Katakan sama-sama progres. Ya. Nah, progres bicara apa? Ada kemajuan, ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada kehidupan yang makin meningkat, layaknya seperti seorang yang memiliki anak. Tentu kita ingin anak kita naik dari satu level ke level berikutnya, bukan? Amin. Kita kalau punya anak, kita mau naik tingkat dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan berikutnya. Apalagi Bapa di surga, kita anak-anaknya, dia ingin membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar, from glory to glory. Katakan amin. Nah, di sini kita perlu mengerti sebuah prinsip bahwa hidup itu ada sebuah kronologis, ada sebuah timeline, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, ya. Nah, masa lalu sesuatu yang Bapak Ibu sudah lalui, saya sudah lewati. Ada suka dan duka, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kejatuhan, ada mungkin kebangkitan di masa lalu. Di masa lalu ini juga ada pencapaian-pencapaian yang kita banggakan, tapi juga ada air mata yang membawa di mana kita banyak menangisi keterpurukan kita. Masa lalu tidak bisa diulang. Masa lalu tidak perlu disesali. Masa lalu tidak bisa diganti. Tapi masa lalu adalah masa yang perlu kita jadikan pembelajaran. Amin, saudara? Nah, dan yang menarik adalah masa sekarang adalah hasil dari masa lalu kita. Jadi, coba ingat-ingat ya, keputusanmu di masa lalu. Itu yang membuat engkau ada saat ini bersama pasanganmu. Jangan lupa, karena kalau di konseling kadang-kadang, aduh coach, atau kadang ada yang panggil juga, aduh pastor, ya dia tidak mengerti diriku, aduh dia perlakukan diriku seperti ini. Dia lupa belasan tahun yang lalu, inilah dia orang yang kamu putuskan untuk nikahi, ya. Jadi begitu pula keuanganmu saat ini, kita terjebak hutang, atau kita berkelimpahan, atau kita punya saving, investing, itu juga keputusan kita di masa lalu. Nah, bagaimana lagi kesehatanmu, berat badanmu, ya, itu juga keputusanmu di masa lalu. Jadi hari ini
Kita mau ciptakan masa depan dengan cara apa? Melakukan perubahan di masa sekarang. Ya, kalau saudara berkata, aduh, saya nggak pengen terus dililit hutang. Aduh, saya nggak pengen terus jadi orang yang hidupnya biasa-biasa saja, karirnya P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Buat perubahan, ya, supaya kita punya karir lebih baik. Oh, aku nggak mau bisnisku stuck. Ayo, mungkin ada inovasi apa? Kita butuh hikmat, kita butuh direction dari Tuhan, supaya ada ide-ide pengembangan bisnis. Supaya apa? Kita bisa lihat masa depan yang lebih baik. Oh, aku nggak mau bertengkar terus rumah tanggaku. Ayo, perubahan apa yang kita buat? Mungkin memperbaiki komunikasi, mungkin membangun mesbah keluarga, mungkin ada pemulihan rumah tangga, supaya masa depan keluarga kita bisa lebih baik. Nah, hari ini saya mau sharing bagaimana kita melihat future itu sangat menentukan. Saudara, ada satu kata yang membuat banyak orang di seluruh dunia khawatir. Contoh, ya, kata masa depan buat pebisnis di Indonesia khawatir karena kebijakan Trump. Kita lagi nunggu nih di Agustus perang tarifnya ini berapa persen nih kita pastinya dapat dari Amerika ya. Nah, itu contoh di dunia bisnis. Ada orang khawatir dengan apa? Indeks harga saham. Ya, kemarin sempat terus turun. Tapi yang main kripto Bitcoin lagi all time high, BTC ya. Wah, lagi naik ya. Berapa kemarin? 111 USDT, 111 ribu USDT ya, yang invest di kripto mungkin sedang menikmati cuan ya. Ada lagi yang khawatir melihat anak-anaknya, apakah anak-anakku akan jadi anak-anak yang baik atau pemberontak. Ada yang khawatir melihat bisnisnya, ada yang khawatir melihat rumah tangganya, ada yang khawatir melihat masa depan karirnya. Hari ini cara pandang kita menentukan cara kita menjalani hidup. Saya mau ajak kita lihat sama-sama ya. Apakah ini yang Anda lihat di masa depan? Ya, ada orang-orang yang melihat, aduh, bakal bangkrut ini. Aduh, akan ada perang dunia ketiga. Wah, udah kacau deh. Sial ini saya. Ya, wah, masalah demi masalah tidak beres-beres. Wah, kayaknya pelayanan juga mandek. Wah, ada orang-orang yang melihat, kayaknya saya tinggal ketemu notaris, saya mau cerai ini, udah nggak tahan ya dengan apa yang terjadi. Ada orang-orang yang melihat mungkin pinjaman yang tidak akan lunas. Ada orang-orang yang melihat doa yang tidak bakal dijawab, ya, hutang yang tidak lunas, atau mungkin penyakit yang tidak bakal sembuh. Tapi mau nggak hari ini kita melihat masa depan dengan cara pandang yang berbeda? Ternyata kita juga bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda bahwa ada kesembuhan tersedia buat penyakitmu. Karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga menanggung sakit penyakit kita. Ada mujizat, ada pertumbuhan yang bisa kita lihat di gereja Tuhan, bagaimana lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru berdatangan. Bisakah kita lihat hutang kita lunas? Bisakah kita lihat ada beasiswa atau mungkin ada prestasi yang tinggi di anak-anak kita? Bisakah Anda lihat bagaimana ada mungkin peningkatan di dalam karirmu? Bapak, Ibu, Saudara, saya ada hari ini karena saya melihat banyak hal dalam hidup ini di waktu-waktu lalu. Ya, ada masa di mana saya melihat keluarga kami, orang tua saya berantakan. Tapi saya melihat bagaimana ayah saya akan diselamatkan, ayah saya akan bertobat. Bertahun-tahun saya doakan dan itu menjadi kenyataan. Nah, ada lagi saya melihat bagaimana anak saya bertahun-tahun bandelnya minta ampun. Ya, saya dipanggil guru tiap tahun, saudara. Dipanggil guru, dia pukul temannya, dia bikin kasus ini, kasus ini. Tapi di usia kemarin 15 tahun, saudara, ya, Tuhan menjawab doa dan air mata kami. Dia menjadi anak yang cinta Tuhan, viral di Indonesia, menjadi young entrepreneur dengan penghasilan yang luar biasa miliaran di usia muda. Dia melayani di gereja Gilgal, dan beberapa bulan lalu saya tampil di gereja kami dan dia kesaksian, wah begitu banyak keluarga nangis karena mereka nggak nyangka, ya,
bahwa ternyata anaknya coach pun masalah. Wah, datang pada curhat ke kami. Anak saya di Boston masalah, anak saya di sini. Saya bilang doa dan air mata dan firman itu tidak pernah sia-sia. Nanti saya akan ambil satu waktu kapan-kapan saya akan share ya, saya dan anak saya itu akan sangat memberkati dan sekarang dia membangun bisnis di usia 18 tahun dan dengan beberapa karyawan dan juga menghandle begitu banyak top-top CEO, director, top-top leader di Indonesia. Jadi kalau Anda klik namanya di YouTube, Brian, Bryant Kandani lagi viral di Indonesia ya. Nah, viral yang baik ya, bagaimana membangun movement generasi strong ya, menjadi pembicara bisnis salah satu yang sangat muda dan juga dia cerita bagaimana dia cinta Tuhan, dia cinta orang tuanya sekarang, dan sejak bulan November lalu kami sudah dikasih uang bulanan sama anak 18 tahun ini. Dia bilang, setiap perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Ya, nah dia akan mau terus membahagiakan orang tuanya. Dia banyak inspirasi anak-anak muda bahwa kamu harus sayang sama orang tuamu. Karena dia sudah belasan tahun bikin kasus, Bapak Ibu. Tapi setiap kasus demi kasus yang terjadi, saya bisa lihat satu waktu anak ini akan dipakai Tuhan. Saya dokumentasikan semua foto-foto yang terjadi dulu. Sekarang foto-foto itu menjadi kesaksian. Karena saya percaya hari ini tragedi. Kalau kita jalani dengan Tuhan, nanti jadi komedi. Ya, sekarang kita ketawa kalau lihat di masa lalu, aduh, bodoh banget ya, pergi coret mobil orang, pukul orang sampai masuk rumah sakit. Sekarang kita ketawa bahwa Tuhan baik. Dibilang, kenapa ya saya buat begini, banyak hal buruk dulu ya. Tapi kita percaya, di balik semua pembentukan Tuhan, ada pemakaian Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, begitu pula, ya, saya belajar melihat banyak hal, ya, ketika saya menulis buku, ya, ketika saya ke toko buku, saya melihat satu waktu buku saya akan jadi bestseller. Jadi modalnya apa? Melihat dulu. Ya, saya bisa melihat. If you can see it, you can have it. Ya, benar Tuhan bawa melampaui, bukan menjadi bestseller, tapi menjadi nasional bestseller. Ada waktu saya melihat saya akan menjadi berkat bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa. Tapi waktu saya lihat faktanya, ngomong aja cadel. Nggak bisa bilang R. Ya, nggak berani, introvert, ya, pemalu. Tapi karena saya melihat apa yang Tuhan kerjakan, akhirnya satu persatu menjadi kenyataan. Apa yang kita mau pelajari di awal ini? Belajar lihat sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan. Amin, saudara. Saudara ingat kisah Abraham? Abraham sebelum Tuhan berkati dengan anak dan menjadikan bapa bagi banyak bangsa dan melahirkan keturunan yang banyak, apa yang Tuhan ajak buat Abraham? Lihat, lihat dan hitung ada berapa banyak bintang-bintang di langit, dan hitung ada berapa banyak pasir di lautan. Kenapa sih Tuhan ajak Abraham lihat? Karena Tuhan mau kasih gambaran bahwa, hei, apa yang kau lihat begitu banyak di pasir, di lautan, di pantai, atau juga bintang di langit. Begitu pula anak-anak keturunan Abraham tidak terhitung banyaknya. Artinya gini, kalau suamimu saat ini bandel, belajar lihat, Tuhan bisa pakai dia. Kalau istrimu bawel, Tuhan bisa pakai dia jadi penginjil. Kalau anakmu hancur, lihat bahwa satu waktu dia akan datang bertobat pada Tuhan. Kalau engkau lihat dompetmu sering kosong, belajar lihat bahwa satu waktu akan penuh, saudara. Dan ini terjadi kurang lebih 20 tahun lalu, ya. Saya waktu jadi seorang sales, setiap kali saya pergi ke mall, ya, ada dikasih brosur apa itu? Brosur traveling ya. Saya gunting-gunting negara-negara yang saya rindu satu waktu bisa kunjungi. Padahal secara modal belum sanggup, ya. Saya gunting rumah yang saya mau, ya. Saya gunting dan tempel clipping ya, clipping mobil yang saya dambakan. Saya gunting foto-foto pembicara-pembicara dunia, pembicara nasional, ya. Saya gunting dan saya ketik apa aja impian-impian yang Tuhan taruh di hati saya. Saya masih simpan, nanti kapan-kapan saya tunjukin ada di Jakarta ya. Tiap kali saya lihat,
Saya mau nangis. Apa yang saya lihat 20-an tahun lalu, satu persatu Tuhan bawa wujudkan menjadi kenyataan. Katakan amin, saudara ya. Nah, makanya saya suka namanya dokumentasi. Ya, termasuk saudara, kalau saudara ada masalah, dokumentasi. Lagi sakit, dokumentasi. Ya, mobil tabrakan, waktu itu dokumentasi. Ya, anak bikin masalah, saya simpan dokumentasinya semua. Tahu nggak, waktu saya simpan, beberapa tahun kemudian, itu menjadi testimoni. Orang bisa lihat, ini loh, wah, saya simpan semua karena saya melihat dengan mata iman bahwa satu waktu ini akan menjadi kesaksian. Bahkan mungkin orang bisa pikir gila ya, tapi nggak apa-apa. Nih, kita tahu kalau di Jakarta itu kan kita ada M-Banking. M-Banking ya, M-Banking. Jadi saya itu screenshot M-Banking, misalnya kayak gini, saya tambahin sendiri nolnya di belakang. Nggak apa-apa lah, dipikir gila. Boleh dong, ya. Ya, kalau misalnya ada 100.000 tambahin 3 nol kan 1 juta dolar misalnya. Boleh dong tambah 03, nggak apa-apa dong, biasain lihat ya. Jadi karena banyak orang lihat tabungannya begini. Kalau di Jakarta istilahnya gini, Indonesia, saldo tidak mencukupi. Nah, jadi tiap hari lihat saldo tidak mencukupi, tambah dong nolnya. Kan lihat dulu, jadi apa ya, get the feeling. Nanti kalau ketambah betul, kaget-kaget kamu. Saya udah sering lihat ya, apa yang saya lihat, apa yang saya tulis, yang Tuhan taruh tentunya di hati ya, itu satu persatu menjadi kenyataan. Amin. Jadi sekarang kalau saya lihat orang rusak, kalau saya lihat orang berantakan hidupnya, saya nggak lihat berantakannya. Saya lihat karya Tuhan ajaib buat orang itu. Amin, saudara. Belajar lihat dengan cara yang pandang berbeda. Ini bukan kata-kata motivasi, saudara, dari seorang motivator, tapi ini kita akan masuk dari firman Tuhan. Kita akan lihat apa yang kita lihat menentukan masa depanmu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaan saya, saudara, hidup penuh pengharapan itu ada di mana? Di belakang atau di depan? Di depan tentunya ya. Berarti kita jalani hidup untuk menciptakan masa depan, kita perlu berjalan dengan penuh pengharapan. Ya, pengharapan untuk melihat pemulihan dalam rumah tanggamu, keuanganmu, penyakitmu, pelayananmu, bisnismu. Jalani hidup dengan penuh pengharapan. Itu yang membuat kita jalani hidup dengan berbeda. Tapi tidak akan punya hidup pengharapan kalau kita nggak bisa lihat masa depan yang Tuhan sediakan. Kalau kita cuma lihat, aduh, apa yang kau lihat ke depan? Gelap, gelap, gelap coach. Maka yang terjadi madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Ya, jadi belajar tutup mata, lihat sesuatu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu di masa depan. Ya, mungkin faktanya belum, faktanya mungkin masih sakit, faktanya mungkin masih bandel, faktanya mungkin masih ada hutang, tapi kita bisa melihat ada karya Tuhan ke depannya. Nah, saudara, Amsal 23 ayat 17 sampai 18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada. Nah, ini yang saya sering pakai jadi doa saya. Masa depan keluargaku sungguh ada. Masa depan keuanganku sungguh ada. Masa depan kesehatanku sungguh ada. Masa depan rumah tanggaku sungguh ada. Nah, mungkin ini yang Pastor Yongki, kalau mau tanya resepnya bagaimana awet muda, saya belajar hidup penuh pengharapan. Ya, kalau orang nggak punya pengharapan itu layu, ya rasanya penuh beban. Tapi saya bilang gini, masa depan kesehatanku sungguh ada. Ya, setiap hari saya lebih kuat, lebih semangat, lebih awet muda, lebih seger, lebih percaya diri, lebih kuat di dalam Tuhan. Percaya diri yang ditaruh, put our trust in the Lord, saudara. Ya, kita percaya diri bukan karena kekuatan kita. Kita percaya karena Tuhan ada dalam kita. Nah, tapi lihat, ada syaratnya, saudara. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang, hai anakku. Dengarkanlah, jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kita harus taruh hati kita ke jalan yang benar. Ya,
satu ayat lagi dan saya akan bagikan 3 poin untuk create your future. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Tapi saya mau cek dulu, apakah teman-teman yang ada di ruangan ini cocok buat ayat ini? Siapa di sini yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan menaruh harapan? Angkat tangan, katakan amin. Ayat ini buat saudara. Ya, kalau saudara mau mengandalkan Tuhan dan mau menaruh harapan, ayat ini buat saya dan saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Coba saya pakai dengan bahasa modern ya. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan, ia seperti jemaat BMC New York yang tertanam dalam gereja lokal, tertanam di dalam Tuhan, ya, tidak akan mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Kita tidak khawatir apakah mau resesi, mau pandemi, mau krisis, mau kebijakan berubah-berubah dari pemerintah, ya, mau situasi sulit, mau ada musibah, mau ada perang, kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Katakan amin, saudara. Ya, katakan amin, saudara. Dan beberapa wajah-wajah yang saya lihat di sini, jemaat-jemaat yang selalu setia secara offline, secara online, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Dan saya sudah bersama-sama dengan saudara dari beberapa tahun secara berkala dipercaya oleh Pastor Yongki dan teman-teman untuk berbagi firman. Walaupun kita terpaut jarak, tapi saya senang. Saya bisa rasakan spirit secara online, saudara tetap semangat cinta Tuhan. Amin. Bahkan sekarang undangan ibadahnya keren sekali tadi saya lihat ya, di pinggir danau ya, dengan keluarga. Wah, luar biasa ya Bu Julin dan rekan-rekan semua ya. Saya terkesima ya, bagaimana semangat untuk terus melayani dan menyembah Tuhan, beribadah. Nah, hari ini saya akan share 3 poin. Yang pertama adalah rebuild. 3R atau 3R. Bagaimana kita menciptakan masa depan, revisi kita, dasar-dasar kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Artinya apa, saudara? Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika doa belum dijawab, jangan menyerah, tapi berserah. Ya, saudara, jangan menyerah, tapi berserah. Apa bedanya menyerah dan berserah? Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah melepaskan kendali hidup masa depan pada tangan Tuhan yang ajaib. Jadi kalau ada masalah, yuk kita pakai gaya. Kalau saya bilang menyerah, tangannya begini. Bilang no. Kalau saya bilang berserah, katakan yes. Menyerah, no. Berserah, yes. Ya, jadi bedakan. Kalau ada masalah itu bukan menyerah, tapi berserah. Kalau menyerah itu putus asa, quit, ya, give up. Kalau berserah itu surrender, ya. Berserah itu menyerahkan segala sesuatunya, kepercayaan kita pada Tuhan bahwa Dia Allah berperang ganti kita. Nah, tapi jangan jadi orang ketiga ya. Bukan menyerah, bukan berserah, sukanya bilang terserah. Ah, ini nggak ada masalah. Depan nggak ada arah nih. Ada masalah, terserah. Ya, apalagi kalau ada masalah dia bilang begini, biar waktu yang menyelesaikan. Jangan. Justru ada masalah kita berserah. Lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Nah, bagaimana saudara caranya supaya kita tidak menyerah? Bagaimana caranya? Kita lihat firman Tuhan. Nah, ini menarik. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ini bicara rebuild. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayo katakan sama-sama jemaat Tuhan, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Katakan sama-sama, berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Sekali lagi katakan, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, saudara, kalau kita
berkata, saya sudah terima Yesus. Ya, saya sudah terima Yesus. Nah, ayo tetap di dalam Dia. Nah, jadi kalau sudah terima Yesus, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan Dia itu siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah firman. Tetap di dalam firman, berakar di dalam firman, dibangun di atas firman. Ini yang membuat kita bisa berkata seperti ini. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan Yesus, selamanya melayani Tuhan Yesus. Ini perkataan deklarasi yang saya sering katakan. Keluargaku, sekali melayani Tuhan Yesus. The rest of our life, melayani Tuhan Yesus. Jadi tolong kita saling dukung ya. Ingatkan saya ingatkan Pastor Yongki, ingatkan semua teman-teman ya. Kalau kita saling lemah, ingat kita ikut Tuhan bukan cuma satu periode. Kita ikut Tuhan bukan cuma 2 periode. Kadang-kadang ada orang yang saya lihat ikut Tuhan ya 3 tahun, 4 tahun. Sudah lama nggak ketemu, contohnya habis pandemi COVID ya. Bro, apa kabar? Masih ke gereja? Enggak. Oh, jadi di gereja lain? Enggak juga. Jadi ya gitu-gitu aja. Ya, ikut Tuhannya cuma 4 tahun deh. Ya, ada orang yang cuma ikut Tuhan 7 tahun deh. Ada lagi cuma berapa bulan. Saya mau pastikan ya, setiap kali saudara ketemu saya, mungkin di tahun-tahun mendatang, Coach Haryanto Kandani masih semangat cinta Tuhan. Masih semangat melayani Tuhan. Saya juga mau pastikan ketemu Pak Yopi, ya, Bu Meti, atau mungkin Pak John. Nanti satu waktu ketemu, wah saya mau temukan masih semangat ikut Tuhan. Ya, masih cinta Tuhan. Kalau satu waktu ada kesempatan saya ke New York, saya mengunjungi saudara, saya mau lihat yang ada di sini. Marcel misalnya masih semangat ikut Tuhan, masih cinta Tuhan. Karena kita ikut Tuhan bukan satu periode, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, but the rest of our life. Katakan amin. Hitung-hitung saya ikut Tuhan sudah 27 tahun. Saya bertobat tahun 98, hari ini saya masih cinta Yesus. Hari ini saya melayani Tuhan Yesus. Amin saudara. Ada pergumulan? Ada. Ada air mata? Ada. Ada rasa kadang-kadang lemah? Banyak kali. Ada gagal? Sering kali. Tapi kita bangkit lagi, berakar, dan dibangun di atas Kristus. Itu yang membuat kita bisa lihat masa depan lebih baik. Rebuild. Yang kedua, 3 poin saja ya. Nah, review. Ya, ayo kita review kembali. Kita evaluasi kembali ya kehidupan kita. Nah, apa yang kita perlu review? Yaitu salah satunya adalah kita perlu memiliki strategi untuk menciptakan masa depan lebih baik. Ya, kita review action plan kita, aktivitas kita, strategi kita. Saya kasih contoh begini, saudara. Untuk orang menurunkan berat badan, itu nggak cukup cuma semangat. Itu butuh strategi. Untuk orang bisa membangun sebuah rumah, itu butuh strategi. Untuk seorang anak dapat beasiswa, itu butuh strategi. Untuk bisa mengembangkan pelayanan, itu butuh strategi. Untuk bisa meningkat dalam karir, itu butuh strategi. Jadi kalau cuma semangat tanpa strategi, kita jalan di tempat. Ada orang bilang motivasi bagus. Ya, motivasi bagus. Kalau nggak ada aksi, halusinasi. Ya, jadi motivation harus plus action. Kalau nggak, hallucination. Halusinasi ya. Nah, hari ini kita lihat strategi yang perlu kita review dari firman Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Kita lihat ya. Saya bacakan buat saudara. Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 dan ayat 31. Wow, ini ayat akan membukakan satu paradigma yang menarik. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, perhatikan, membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara nanti buka Alkitab bahasa Inggris ya, kalau sempat ya. Nanti lihat apa kata membuat anggaran biayanya di dalam versi bahasa Inggris. Wah, saya kaget. Ditulis apa? Budgeting.
Jadi budgeting itu Alkitabiah, menyusun perencanaan itu Alkitabiah, ya, menyusun strategi itu Alkitabiah. Makanya kita perlu review kembali hidup kita ini, kita mau masa depan lebih baik, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita eh, susun, rencana-rencana seperti apa, kita perlu review. Saya baca lagi satu ayat di 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Pakai bahasa modern ya. Tidak duduk dahulu mempertimbangkan, kalau bahasa sekarang kira-kira apa? Tidak meeting dulu. Tidak briefing, konsolidasi, atau mungkin koordinasi. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jadi saudara, kita belajar di sini ya. Dalam poin kedua review, ya, ternyata jadi orang Kristen perlu punya planning. Jadi orang Kristen perlu punya strategi. Ya, review kembali. Apakah kita sudah punya action plan? Apakah kita punya perencanaan? Ya, if you fail to plan, you plan to fail. Karena banyak orang Kristen hidupnya begini, ngalir aja. Ya, gimana besok? Ngalir aja, ngeflow aja. Ya bagus kalau mengalir dipimpin Roh Kudus. Tapi banyak orang mengalir aja, ya besok lihatlah kemana arah angin membawa hidup ini. Kalau lagi mood, olahraga. Kalau lagi nggak mood, nggak olahraga. Kalau lagi mood, ibadah, worship from home. Ya, kalau lagi nggak mood, ya mendingan kita nonton habisin drama Korea kita, masih banyak episodenya belum selesai. Capek hidup, ikutin mood. Kalau ikutin mood, ya mungkin tiap hari kita malas doa pagi. Ya, kalau ikutin mood, buat apa melayani? Tidak selalu kita mau melayani, tapi orang bisa konsisten karena hidupnya bukan dipandu oleh mood, tapi komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Ya, lagi suka tidak suka, saya tetap ibadah. Lagi pengen nggak pengen, saya tetap melayani. Ya, lagi mood nggak mood, kalau saya sudah komit, saya akan jalani. Karena itu membuat saya bisa konsisten, dan konsisten ini yang membuat kita bisa punya masa depan lebih baik. Saudara, saya mau kasih gambaran seperti ini. Ya, ada banyak orang hidupnya hanya mengalir saja dan mengalir saja. Akhirnya mereka tidak melihat masa depan yang lebih baik. Ya, wah, usia mungkin 20 tahun, ya jalani aja, enjoy aja. Usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, berjalan terus waktu, 60 tahun. Ketika dia look back, dia mulai protes. This is not the life that I want. Ini bukan hidup yang saya mau, di mana usia 60 tahun atau 70 tahun, aduh, dililit hutang, aduh, masih harus kerja lagi, belum punya tempat tinggal tetap, dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin dari puluhan tahun yang lalu, dia tidak create, dia tidak rancang, dia tidak punya planning untuk masa depannya. Jadi saudara, hari ini, ayo, jangan sampai kita bilang, this is not the life that I want. Bukan hidup ini yang saya mau, saudara. Nah, saya kasih contoh ya. Orang bangun rumah aja, itu ada blueprint-nya. Blueprint. Ya, gambarnya, ya, nanti ada timeline-nya, berapa lama jadi, kapan panjang, kapan konstruksi, kapan tutup atap, itu rumah. Atau kalau kita bikin jas, ya, kita bikin jas, atau wanita bikin apa, dress, kebaya, batik, apakah kita kasih bahan ke tailor, kita bilang begini, bikinin dulu aja, nanti saya lihat modelnya, kalau saya suka, ya, saya pakai, kalau nggak nanti rombak lagi aja. Enak aja, kalau sudah dibuat, terus mau dirombak semua, buang bahan, buang uang, buang waktu. Ya, itu saya ingat kalau saya bikin jas, ya, itu perlu di fitting, ya, diukur, digambar, modelnya seperti apa, bahkan sebelum dia jadi, kalau bikin jas ya, kecuali beli jas jadi ya, setengah jadi, kita datang lagi fitting. Fitting, oh ini kayaknya longgar nih, ini kayaknya agak terlalu sempit. Begitu sudah di fitting, begitu jadinya, pas dengan yang kita mau. Karena sudah di-create dari awal. Ada patronnya, ada blueprintnya. Pertanyaan saya, kalau orang bangun rumah aja, ada gambarnya. Orang bikin jas atau kebaya atau dress aja, ada patronnya. Apakah kita sudah pikirkan ini?
untuk masa depan kita? Ya, apakah kita sudah pikirkan masa depan seperti apa yang kita mau persiapkan dari sekarang, saudara? Nah, saya akan cerita satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ya, hidup ini jangan mengalir saja. Anda tahu yang suka mengalir itu di sungai, kalau di sungainya mungkin di Amerika bagus. Kalau di Jakarta sungai, kalau ada yang mengalir-mengalir itu kadang-kadang cenderung mengapung dia. Kalau mengapung Anda tahu sendiri apa itu ya. Jangan mengalir. Kita harus punya planning. Katakan sama-sama planning. Ya, ayo kita review lagi planning kita apa. Nah, tapi tentu planning yang melibatkan Tuhan. Nah, saya mau cerita satu kesaksian ya. Saya itu punya driver atau sopir yang sudah kerja kurang lebih 14 tahun. Ya, dari dia bujangan, dia menikah, masih kerja sama saya, dia punya anak satu, dia masih bekerja sama saya, dia punya anak dua, sekarang anaknya sudah cukup besar, mungkin belasan tahun ya. Nah, jadi dia itu kalau kerja, dia naik motor datang ke rumah pagi-pagi. Dia taruh motornya, dia bersihin mobil, dia antar anak sekolah dulu ya. Nah, terus dia antar saya sampai sore. Senin sampai Sabtu. From Monday to Saturday ya. Dari from 7 to 5 p.m. After that, lembur. Minggu dia libur, tapi kadang-kadang dia juga masuk dapat lembur. Jadi dia kerja itu udah setia, rajin, jujur. Dia itu kampungnya 3 jam dari Jakarta. Kalau Anda tahu ada namanya daerah Rangkas Bitung, Cilegon sana, ya orang Banten, bukan orang Jawa. Kalau Jawa biasanya kan dia mudiknya setahun sekali. Kalau ini 3 jam saja, jadi dia naik motor sudah bisa pulang kampung, ya naik motor sudah bisa pulang kampung di hari Sabtu. Tahu nggak? Seorang sopir dengan gaji sopir ya mungkin Anda tahu ya mungkin gaji sopir mungkin nggak seberapa ya di atasnya UMR karena dia sudah kerja lama tiap tahun ada kenaikan tiap tahun ada kenaikan ya by the way dia gaji sopir lah tapi tiba-tiba saya dikagetkan saudara ya beberapa bulan lalu jadi dia itu suka mengeluh sekarang dia kalau pulang kampung repot katanya kalau dulu anak satu ditaruh di depan kalau di Indonesia kan anak dibonceng di depan anak dua diselipin satu di antara ibunya tapi kalau udah gede anak kan nggak bisa ya diselipin itu buat anak kecil gitu ya walaupun itu kurang aman sebenarnya safety-nya ya nah itu jadi kalau di Indonesia namanya bonceng empat dia repot jadi dia gelisah, udah susah pulang kampung naik motor. Apalagi mau bawa ransel, bawa box misalnya oleh-oleh, susah. Ya, mau pergi jalan-jalan di Jakarta pun juga mau kemana-mana susah bonceng empat. Tiba-tiba beberapa bulan lalu dia bilang begini, Pak, saya mau ngomong serius sama Bapak. Saya kaget. Saya pikir dia mau resign. Dia bilang, saya bilang mau ngomong apa Pak? Dia bilang saya pengen beli mobil. Hah? Beli mobil? Bercanda kamu? Karena setahu saya, dia gaji sopir. Mana ada uangnya beli mobil? Terus, dan saya tahu gajinya. Motornya rusak aja dia stres, kadang saya suka bantuin walaupun dia nggak minta. Motor rusak kan 200-300 ribu kadang, biaya perbaikan gitu ya. Dia bilang, serius Pak, saya mau beli mobil. Saya langsung tanya, uang kamu di mana? Ada memang uang kamu? Saya nggak pernah nyangka dia punya uang. Ya, dia bilang gini, ada Pak, di sawah. Kok bisa? Wah, ternyata even sopir pun punya strategi. Dia sudah planningin jauh-jauh hari. Dia punya satu kebiasaan baik. Bertahun-tahun ternyata setiap dapat salary, walaupun salary-nya terhitung ya hanya salary untuk ukuran driver beda kalau di Indonesia ya dengan seorang yang kerja di perusahaan perbankan atau apa dengan posisi yang bagus. Dia punya kebiasaan positif. Dia cicil suka beli emas 1 gram. Tiap kali ada gaji, dia beli 1 gram emas. Ya, istrinya bantu beliin misalnya. Anda tahu emas di Jakarta, di Indonesia itu dulu harganya 600.000 per gram. Pernah 800.000, pernah 1 juta, sekarang sudah hampir 2 juta. Jadi bertahun-tahun, berarti puluhan bulan dia sudah cicil emas, dia convert ke sawah. Nah, entah gimana sawahnya disewa, dia mau balikin lagi jadi uang. Saya bilang, mobil apa kamu mau beli? Daihatsu Xenia, Pak. Kok mobil itu? Ya, saya cuma sanggupnya segitu.
mobil second. Berapa harganya? 74 juta. Wow. Saya bilang, wow. Saya bilang, kamu mau parkir di mana mobilmu? Karena rumahnya aja kontrakan gitu, mobil aja, motor aja susah masuk, apalagi mobil. Spesifik loh. Dibilang saya mau parkir dekat rumah bapak. Kan rumah saya kan klaster. Dekat situ ada fasilitas umum. Bisa, dia sudah tanya, katanya cuma bayar 150.000 per bulan, berarti 10 dolar Amerika lah. Itu sudah bisa parkir sebulan. Sebulan 150.000 rupiah. Saya mau beritahu, sopir pun kalau dia punya planning, kalau dia punya perencanaan, bisa menjadi kenyataan. Ini ya, ini namanya Pak Royadi, ini penjualnya, saya jadi saksinya. Wow, itu dia bilang dia pulang kampung, itu dua kampung nangis. Kampung istri, kampung dia. Orang tuanya nangis. Dia bilang, Pak, saya dipikir sultan, Pak, di Jakarta. Padahal saya cuma driver. Tapi driver yang bisa saving, yang bisa kontrol dirinya, punya planning, punya mimpi, dream, menjadi come true setelah belasan tahun. Dan ini amazing Bapak Ibu, karena saya biasa bikin seminar di perusahaan, contoh insurance company, pakai jas semuanya, pakai dasi ratusan orang. Saya bilang, siapa yang masih belum punya mobil? Banyak sekali yang angkat tangan. Jadi banyak yang pakai jas, pakai dasi, ikut seminar saya dari perusahaan-perusahaan ternama, belum tentu punya mobil. Ini sopir. Yang ada punyanya apa? Pinjol, pinjaman online. Karena suka judi online. Wah, yang lucu gini, saya punya staff ya. Saya punya staff, posisinya tinggi. Itu dia gajinya di atas sopir tentunya. Dan kalau dia dapat proyek apa, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat di atas sopir penghasilannya. Nah, ini perbandingan ya. Jadi, kalau sopir kan kerjanya driver. Kalau ini staff nih, istilahnya posisi kayak udah manajer nih. Masih bujangan, ya. Terakhir, masih ngontrak, masih naik motor, dan terakhir sama kami masih ada cicilan iPhone terbaru 1 juta per bulan. Nah, bayangin ya. Begitu sopir ini beli mobil, semua karyawan lain kaget. Karyawan lain bisa 2 kali lipat gajinya. Ada yang masih bujangan, tapi masih hidup dengan cicilan iPhone terbaru. Bedanya apa? Sopir ini punya keluarga, punya mobil. Karena saya mau beritahu, karena dia setia perkara kecil. Dia belajar planning, dia belajar susun strategi, dia ciptakan masa depan lebih baik. Terus dia punya WA group para driver. Ya, kalau di Jakarta sebutannya paguyuban. Paguyuban itu kayak community family driver. Jadi sesama sopir saling rekrut. Jadi saling info kalau ada macet, kalau ada kecelakaan. Jadi mereka juga, saya bilang, itu di grupmu berapa banyak? Ya, 50-an driver lah. Ya, ada yang punya mobil nggak? Nggak ada. Jadi memang untuk ukuran di Jakarta gini, orang sopir itu jarang bisa punya kesanggupan beli mobil. Karena selalu kayaknya gaji itu habis, yang ada pinjaman. Ya, banyak lagi yang terjebak pay later, akhirnya berakhir cry later. Nah, di sini saya memberitahu, saya bilang, wah saya salut sama kamu Pak, luar biasa. Tapi mungkin ya, dia bisa punya mimpi besar, karena dia udah sopirin saya belasan tahun, dia sering dengar saya coaching orang di mobil, ya, dia sering dengar seminar saya, dia sering mungkin bantu jualin buku saya, akhirnya mimpinya juga mimpi yang besar. If you can see it, you can have it. Nah, jadi yang kedua, Bapak Ibu, makanya kita harus punya planning. Ya, saya belajar bikin planning. Contoh, plan your work and work your plan. Lebih gampang mana? Ya, seringkali lebih gampang merencanakan, tapi yang lebih penting lagi mengerjakan apa yang kamu rencanakan. Makanya saya orang yang sangat bikin schedule. Ya, saya bikin schedule. Kita semua punya Google Calendar ya. Silakan zoom 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 zoom. Saya bikin label. Kalau kuning ini pelayanan, khotbah. Kalau biru urusan kerjaan, bisnis street dan lain sebagainya. Misalnya merah urusan keluarga. Saya belajar. Atau mungkin simple aja. Kita ambil kertas, tulis besok mau ngapain. Bikin planning, lusa mau ngapain. Ya, bikin planning. Jadi jangan jadi orang Kristen yang jalani hidup tanpa arah.
Tapi planning yang terbaik adalah planning yang melibatkan Tuhan. Minta strategi dari Tuhan. Minta Tuhan terlibat dalam setiap perencanaan kami. Jadi saya ini sudah susun planning sampai tahun depan. Ya, jadi tiket-tiket tahun depan pun sudah dibeli. Ya, rencana-rencana trip semua itu udah dibeli. Kenapa? Supaya dapat murah. Kita ikut travel fair, ya, kita beli tiket. Teman saya kadang-kadang, aduh, ada libur ya, ada long weekend ya, yuk 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 ke Bali yuk. Nggak jadi, mahal. Ke Singapura mahal. Tapi saya bisa dapat murah sekali. Singapura bisa mungkin cuma 50 dolar USD, ya, dari Jakarta. Lebih mahal Jakarta Medan. Ya, kalau bisa naik AirAsia, naik Scoot, ya, karena kita sudah rencanakan. Jadi, Bapak Ibu, begitu pula di gereja juga begitu, Bapak Ibu, ya. Kami kalau meeting sekarang itu udah rencana tahun depan semua. Karena tahun ini rencananya sudah dari tahun lalu. Jadi kalau meeting dengan Pastor Juan dan lain sebagainya, itu kita udah bicara planning tahun depan semua, tanggalnya, programnya, acaranya. Karena yang tahun ini sudah kita beresin tahun lalu. Jadi ada planning, tapi tetap manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Makanya libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Katakan amin. Ingat, masa depan ada di perencanaan kita. Kita mulai planning, ya. Jadi jangan heran kalau lihat orang lain maju, ada progres hidupnya karena mungkin dia sudah rencanakan. Dan yang terakhir, renew, ya. Renew bicara apa? Kita perlu melakukan sebuah pembaharuan, ada shifting, ya. Dan ayat terakhir, saudara, sebelum saya bahas 5 menit terakhir dan kita selesai, Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui, ya, renew dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita tentu setuju dunia sudah berubah dengan cepat. AI, teknologi, informasi, ya, banyak hal yang berubah di sekeliling kita. Ayo, sebagai anak Tuhan, kita juga terus mau berubah dalam roh dan pikiran yang diperbaharui. Supaya apa? Kita bisa tetap up to date. Kalau kita tidak up to date, kita out of date. Kita ketinggalan, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan berhenti untuk terus mengembangkan diri kita, baik secara rohani maupun secara pengetahuan. Bahkan kita bisa pakai ChatGPT sekarang untuk terus belajar banyak hal-hal baru, ya. Nah, kita bisa belajar dari online, kita bisa belajar dari podcast dan lain sebagainya. Saudara, supaya apa? Kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang baik. Kita renew kebiasaan kita. You decide your habits decide your future. Saudara, tahukah bahwa tubuh yang langsing itu dibentuk oleh sebuah kebiasaan-kebiasaan, cara makan, cara olahraga, begitu pula pelayanan yang berkembang dibentuk dari sebuah kebiasaan demi kebiasaan. Apakah masih ada kebiasaan kita kunjungan? Masih ada kebiasaan menginjil? Masih ada kebiasaan membawa jiwa-jiwa ke gereja? Apalagi yang kita mau lihat? Oh, kita mau lihat karir yang berkembang. Apakah kita bangun kebiasaan menambah skill dan knowledge yang baru supaya kita bisa terus relevan? Kita mau mengembangkan bisnis. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan customer service kita, sales and marketing kita, sehingga penjualan atau bisnis makin hebat? Apa yang kita mau nikmati di masa depan? Itu dibangun dari kebiasaan di masa sekarang. Mau rumah tanggamu harmonis ke depannya? Apakah kita bangun kebiasaan quality time bersama pasangan? Apakah kita membangun kebiasaan komunikasi heart to heart? Apakah kita membangun sebuah kebiasaan untuk memperhatikan dan melayani suami atau istri, anak-anak dan orang tua? Ternyata kebiasaan-kebiasaan kita menciptakan masa depan. Begitu pula kalau orang mau melihat nasib buruk, biasanya nasibnya tidak buruk, cuma kebiasaannya yang buruk, pilihannya yang buruk. Ya, kalau Anda konseling orang dan dia bilang nasibnya buruk, saya mau kasih tahu,
cek kebiasaannya. Sebenarnya yang membuat nasib seseorang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dia jalani. Mau resep nasib buruk Bapak Ibu? Gampang. Sering-sering mabuk-mabukan ya. Kasar ya sama istri dan suami ya. Nggak usah ibadah ya. Tidak usah percaya sama Tuhan ya. Salahkan selalu keadaan. Kalau kamu kerja ya jangan jujur ya. Kalau bisnis tipu orang. Gampang kok. Itu resep nasib buruk. Tapi kita kan mau punya nasib yang lebih baik. Ayo, bangun kebiasaan baik. Bangun kebiasaan benar. Engkau akan lihat masa depan bersama Tuhan lebih baik. Saya tutup dengan satu statement. Membangun kebiasaan baik itu sulit. Tapi sekali terbangun, bikin hidup jadi mudah. Membangun kebiasaan buruk itu gampang. Tapi sekali kebiasaan buruk terbangun, bikin hidup jadi susah. Jadi kita belajar 3 aspek hari ini. Rebuild, renew, dan juga bagaimana kita bisa melakukan tadi apa? Sorry, saya ulang. Rebuild. Ayo, masih ingat? Kita rebuild, kita review, dan renew. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.